Saya Michael Lumban Tobing. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS nomor 4. Soal nomor 4, dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut massa A 5 kg, massa B 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka A. Gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. B. Besar gaya berat benda A dan B. C. Besar gaya normal benda A dan B. D. Besar gaya gesek pada benda B. E. Arah gerak sistem. F. Percepatan gerak sistem. G. Tegangan tali yang digunakan. Di sini kita terlebih dahulu mengerjakan yang A. A. Gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Nah, dari sini di benda A ada gaya berat WA. Dan di sini juga ada T, tegang tali. Dan di massa B yaitu di sini ada gaya berat B, dan di sini juga ada WB cos 37 derajat. Di sini juga ada WB sin 37 derajat. Dan di sini karena bendanya bersentuhan maka ada gaya normal. Dan di sini ada gaya tegang tali. Dan di sini juga ada gaya gesek FG. Untuk soal A seperti ini ya kawan-kawan. Dan di sini kita akan melanjutkan soal B, besar gaya berat benda A dan B. Di sini rumusnya yaitu WA sama dengan M kali G sama dengan masanya. Di sini kita sudah mengetahui di soal yaitu massa A ya adalah 5 kg. 5 kali 10 kawan-kawan sama dengan 50 Newton. Dan di massa B, WB sama dengan M kali G sama dengan masanya diketahui di soal yaitu massa B 4 kg. 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Nah, setelah selesai mengerjakan soal B, kita lanjut mengerjakan soal C, yaitu besar gaya normal benda A dan benda B. Di soal C ini besar gaya normal benda A dan benda E. Nah, di sini kita bisa mengetahui yang memiliki besar gaya normal di sini hanya benda B ya kawan-kawan. Karena cuman benda B yang memiliki gaya normal, maka kita mengerjakan yang B-nya. Di sini kita mengasumsikan bahwa benda B ini bekerja ketika diam kawan-kawan. Maka di sini C sigma F sama dengan 0, N dikurang WB cos 37 sama dengan 0. Dan sini N sama dengan WB cos 37 derajat sama dengan N sama dengan di sini
WB nya 40 kan kawan, 40. Maka kita turunkan sini 40 dikali cos 37 derajat yaitu 4/5. Sini 8 kali 4 sama dengan 32 Newton. Nah, di sini hasil dari C besar gaya normal benda A dan B adalah 32 Newton. Dan di sini kita akan melanjutkan mengerjakan yang D, besar gaya gesek pada benda D, pada benda B. Nah, di soal G ini kita menggunakan dua gaya gesek yaitu statis dan kinetis. Yang G yaitu Fg sama dengan mu. Nah, di sini kita terlebih dahulu menggunakan gaya gesek statis, maka mu s dikali n sama dengan 0,5. Di sini kita menggunakan 32 dikali 32 sama dengan hasilnya yaitu 16 Newton. Dan lanjut kita mengerjakan yang Fg sama dengan mu k kali n yaitu 0,2 dikali 32 sama dengan 6,4 Newton. Nah, ini hasilnya yang dari soal G. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang E yaitu arah gerak sistem. Nah, kemudian di soal E ini adalah arah gerak sistem. Nah, di sini kita pertama mengasumsikan terlebih dahulu apakah benda ini bergerak atau diam. Jadi karena diminta arah gerak sistem, jadi akan ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan kedua, jadi kita buat benda itu bergerak ke kiri atau ke kanan, dan yang kedua yaitu diam. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa benda itu diam. Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 WA dikurang T sama dengan 0. WA nya 50 dikurang T sama dengan 0, maka hasilnya yaitu 50 sama dengan T. Ini tinjau yang A, dan sekarang kita akan meninjau yang B. Sigma F sama dengan 0, T dikurang WA WB sin 37 derajat dikurang frekuensi gesek sama dengan 0. 50 W nya 50 ya kawan-kawan. 50 dikurang 40 3/5 dikurang 16 sama dengan 0. Kemudian ini habis 88 kali 3 24, 50 dikurang 24 dikurang 16 sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya harus 0, maka 50 dikurang 40
sama dengan 0. Di sini asumsi bahwa bendanya diam salah ya kawan-kawan, karena di sini hasilnya bukan 0, hasilnya adalah 10. Maka asumsi bahwa benda ini diam salah kawan-kawan. Nah, maka kita mengasumsikan bahwa bendanya bergerak. Maka di sini gaya yang berlaku adalah Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa benda ini bergerak ya kawan-kawan. Maka gaya yang berlaku adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita terlebih dahulu meninjau A kawan-kawan. Itu sigma F sama dengan M kali A, WA kurang T sama dengan 5A. Kemudian 50 kurang T sama dengan 5 kali A, T sama dengan 5A dikurang 50, T sama dengan 5A tambah 50, maka T sama dengan 50 dikurang 5A. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan ke-1, dan di sini kita lanjut meninjau B, yaitu sigma F sama dengan M kali A, T sama kurang WB sin 37 derajat kurang FG sama dengan M kali A. Kemudian di sini T kurang 43,5 kurang 6,4 sama dengan 4A. Dan ini kita coret-coret, dapat hasil 8 kali 3 yaitu T 24 dikurang 6,4 sama dengan 4A, T dikurang 30,4 sama dengan 4 dikali A, 4A. Maka di sini hasilnya 4, T sama dengan 30,4 ditambah 4A. Di sini kita mendapatkan dua persamaan. Nah, setelah mendapatkan dua persamaan ini, kita akan melakukan substitusikan 50 dikurang 5A sama dengan 30,4 ditambah 4A, 50 dikurang 30,4 sama dengan 5A ditambah 4A. Kemudian kita kurangkan ini, dapat hasil
Kemudian kita menghasilkan 19,6 sama dengan 9A. 9A sama dengan 19,6. 19,6 A sama dengan 19,6 dibagi 9, maka kita mendapatkan hasil 2A sama dengan 2,17 meter per sekon. Maka hasil dari F ini ya kawan-kawan, percepatannya yaitu 2,17 meter per sekon. Nah, di sini kita akan langsung saja melanjutkan yang G, tegangan tali yang digunakan. G yaitu T sama dengan 50 min 5A sama dengan 50 min 5 dikali 2,17 sama dengan 50 min 18,85. Maka kita dapat hasil tegangan tali yaitu 39,15 Newton. Sekian penjelasan soal UTS nomor 4 dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Michael Umban Tobing, pamit undur diri. Shalom.